Alhamdulillah. Sesudah berusia 1 hari, fermentasian urin kelinci berjalan dengan maksimal. Di sini setahu kita kurang lebih memakan waktu 7 hari ya sobat ya. Kinerjanya yang dalam masa kerja aktivitas bakterial yang melawan bakteria yang jahat ya, agar terjadilah hasil fermentasi yang sesuai kita harapkan untuk kedepannya. Karenanya sangat penting kita olah sedemikian ini ya penampilannya, agar tidak terlalu repot untuk keseharian kita selalu membuka tutup fermentasi tersebut. Walaupun kita diamkan selama memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan tidak masalah. Namun dalam 1 minggu sekali, agar fermentasinya lebih cepat bekerja, kita bisa goyang-goyangkan jerigennya ini ya. Namun itu ada syaratnya ya sobat. Syaratnya yang pertama, kita lihat dulu kinerja. Nah, kinerja udara yang keluar dari ventilasi ini apakah masih cepat seperti ini atau sudah melambat. Kalau udah melambat, baru bisa kita goyang ya jerigennya. Kalau tidak, dia akan mengeluarkan kadar gas yang berlebihan ya. Ntar fermentasinya sebagiannya bakal terbuang ya kan. Karenanya untuk selama berjalannya reaktivitas bakteri yang mengeluarkan kandungan kadar gas yang seperti ini, kita diamkan dulu selama 7 hari 7 malam. Sebelumnya harap dimaklum ya sobat ya, karena kita orang Kalimantan tidak terlalu fasih lah berbicara Indonesia ya. Oke, untuk selanjutnya yuk kita lihat yuk cuplikan yang lainnya yang sudah berjalan mungkin kurang lebih setengah bulan sesudah kita fermentasi kemarin. Nah, di sini
Aduh, ada dua jerigen ya sobat ya. Satu jerigen ini kurang lebih memakan waktu hampir 2 bulan masa fermentasinya. Kenapa ini sudah jauh berkurang dari sebelumnya? Karena sudah sering kita pergunakan ya untuk pemupukan. Sorry, kameranya ngeblur. Nah, yang sangat efektif untuk kita pergunakan yang bagaimana ya sobat? Seperti ini sudah kinerjanya, dia sudah tidak menimbulkan gas ya, tidak menimbulkan kadar gasnya lagi. Di waktu kita angkat selangnya, nah gelembungannya hanya satu ya kan, terus kita diamkan lagi ke dalam, sudah tidak bereaksi lagi ya kan, gelembungannya itu tidak ada. Nah, tidak ada ya kan. Ada. Dengan catatan ini sudah mudah untuk kita pergunakan ke tanaman-tanaman yang kita siram ya. Terus mengenai yang satunya ini, kemungkinan ini belum terlalu, ya memang boleh dikatakan ini sudah jadi ya kan, namun belum terlalu gitu, belum terlalu siap untuk dipergunakan. Dikarenakan apa? Kalau kita kasih goncangan di jerigennya itu ya, mungkin ini masih menimbulkan kadar gas ya, kadar gas. Karenanya kalau masih ada terkandung kadar gas di dalam fermentasinya itu, kita sarankan di sini tidak boleh banyak-banyak dulu untuk mempergunakan ya, untuk mempergunakan guna penyiraman ke tanaman itu minimal 50% lah. Yang biasanya menggunakan dalam satu jerigennya itu ada yang sampai 1 liter. Tolong ya, jangan sampai lah kita pergunakan sebanyak itu, karena kadar kandungan gasnya itu tidak normal ya kan, masih apa, kinerja bakteri itu masih apa ya, masih berjalan. Beda dengan yang satu ini kan, karena sudah memakan waktu lebih dalam jangka waktu 2 bulan, kadar gasnya sudah netral, nggak masalah sebenarnya. Namun itu ada sebagian tanaman juga ya kan yang bisa kita pergunakan. Yang untuk padi nggak masalah, kita masukkan dalam 1 liter atau minimal, atau paling minimal setengah liter atau 1/4 liter lah yang bagusnya. Kalau untuk padi ya kan 200 ml atau 1/4 liter yang seukuran 250, itulah yang lebih efektif kalau menurut kita ya kan. Coba kita goncang ya, dia pasti mengeluarkan kadar zat gasnya masih ini sobat, karena fermentasinya belum terlalu. Nah ya kan, dia masih mengeluarkan kadar gasnya ini. Nah, seminggu sekali biasanya kita aduk seperti itu, agar kadar gasnya itu mudah secepatnya bereaksi keluar ya kan. Kita goncang lagi. Kalau kita goncang seperti ini, fermentasinya tidak terlalu cepat bereaksi. Nah, ini baru mantap ini.
Aromanya sangat wangi sobat, persis seperti aroma tape. Padahal ini sebenarnya sudah lulus, sudah jadi, namun belum efektif kalau kita siramkan ke tanaman yang berlebihan ya, karena kandungan kadar zat gasnya masih ada ya kan, beda dengan yang satu ini. Nggak masalah karena dia sudah tidak terlalu beraktivitas mengeluarkan kandungan gasnya lagi, boleh kita kasih gonjangan seperti ini. Beda dengan yang baru kita fermentasi itu, janganlah kita coba-coba, sekali-sekali kasih gonjangan yang seperti ini, khawatirnya fermentasinya bakal tumpah. Kalau kita goncang begini kan dia akan mudah tercampur rata ke seluruh cairan yang sudah kita fermentasi. Ya, kedepannya insya Allah lah akan menciptakan hasil fermentasi yang menyeluruh ya kan. Kalau sudah kita kasih gonjangan seperti ini, kita tekan lagi, kita tekan agar kadar zat gasnya itu pada keluar semuanya. Nah, seperti itu sobat. Baru kita kedalamkan lagi alur selangnya ini, agak lebih kita taruh ke dalam. Nah, seperti itu sobat. Beda yang sudah berapa, sudah 90% yang bisa kita gunakan ini, kalau kita kasih goncangan sudah tidak terlalu mengeluarkan kadar gasnya lagi sobat, karena ini sudah sering kita pergunakan ya kan, kenapa pengocoran ke tanaman-tanaman kita di sekitar. Nah, sudah kita goncang. Hanya berapa itu, 1 atau 2 tadi barusan kadar gasnya yang keluar, padahal sudah kita goncang, tetap dia tidak mengeluarkan kadar gas yang berlebihan ya kan. Wajar kalau 1-2 itu kan, berarti dengan catatan ini fermentasi sudah siap. Ada 1 kali, nah 2, 3, 4, 5. Nah, tidak terlalu kita tekan. Buang pokoknya kadar, jikalau ada mengandung kadar gasnya ada sedikit aja kita buang. Nah, nggak usah kita buka di tutupnya ini, nggak usah, kita tekan dikit aja. Nah ya, kita goncang lagi pokoknya. Sebentar sobat, kita taruh tripod kameranya dulu. Untuk memaksimalkan fermentasi harus seperti ini kalau menurut kita ya, maaf ya. Nah, kan sudah aman ini.
sekeras apapun goncangan, dia hanya mengeluarkan, nah, seberapa ada kandungan gas yang tersisa ya kan, namun tidak berlebihan. Beda dengan yang baru selesai lulus di fermentasi, dia masih punya kadar gasnya yang cukup berlebihan. Namun ini tidak terlalu berjalan dengan proses yang semaksimal yang seperti yang di situ itu tadi ya kan. Tidak seperti itu lagi. Sebenarnya ini sudah siap dipergunakan, namun jangan terlalu banyak dikarenakan kandungan gas di dalam hasil fermentasinya itu masih ada ya kan. Bisa kita pergunakan ya, namun jangan terlalu banyak. Yang biasanya ini satu gelas kecil, ini cukuplah dalam ukuran setengah gelas dulu untuk pengocoran penyemprotannya ya sobat ya. Oke, hanya itu saja ya saran kita ya mengenai tata cara penggunaan oren kelinci yang sudah lulus fermentasi ataupun yang masih berjalan dalam pemrosesan fermentasi tersebut. Terima kasih atas perhatian rekan serta sobat dimanapun berada. Semoga tema kita ini sangat bermanfaat ya untuk semuanya, dan juga semoga rekan serta sobat sehat serta sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.